Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur hafaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi syurutil jumu'ati. Pasal penjelasan syarat-syarat sahnya Jumatan. Jadi hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa bagi umat Islam, dan hari Jumat adalah hari yang paling baik di antara semua hari kecuali hari Arafah. Artinya ketika dibandingkan dengan hari Arafah, maka lebih unggul hari Arafah. Dan malam Jumat adalah malam yang paling istimewa dan yang paling baik, kecuali malam Lailatul Qadar. Dan di antara semua malam yang paling baik adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari Jumat ini kita disyariatkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, perlu diperhatikan ilmu untuk melaksanakan sholat Jumat tersebut. Sebelumnya, nanti ada istilah syarat wajib Jumat, syarat sah Jumat, dan syarat i'tidad. Tapi di sini hanya disebutkan syarat sah Jumat. Terlebih dahulu kita juga harus tahu syarat wajib Jumat. Artinya siapakah yang wajib Jumatan? Tentu tidak semua orang. Yang wajib Jumatan yang pertama adalah orangnya berakal. Kalau orang gila tidak. Yang kedua, laki-laki. Yang perempuan tidak wajib Jumat, akan tetapi bila dia mau Jumatan sah. Yang ketiga, balik. Anak kecil tidak wajib Jumatan, akan tetapi orang tuanya perlu juga mengajarkannya. Dan apabila dia Jumatan sah. Dan yang keempat adalah merdeka, artinya bukan budak, dan ini sekarang sudah hampir tidak ada, bahkan mungkin tidak ada. Yang kelima, mukim. Mukim sudah kemarin, yaitu orang yang niat tinggal di suatu tempat selama 4 hari atau lebih, maka orang ini dinamakan mukim. Lebihnya itu tidak terbatas, artinya walaupun bertahun-tahun tapi dia berniat pulang ke kampung halamannya, maka orang ini masih berstatus namanya mukim. Misalkan dicontohkan itu biasanya dengan anak pesantren yang mondok keluar daerah, kemudian belajar di sana sampai bertahun-tahun, maka anak pesantren yang belajar di luar daerah ini statusnya mukim. Artinya dia wajib Jumatan di situ. Walaupun nanti dia tidak mensahkan bilangan 40. Jadi dia wajib Jumatan, cuma tidak mensahkan bilangan 40. Artinya ketika kurang orang di sana, di tempat ia mondok, penduduk asli di sana kurang jumlahnya 40, kemudian bisa 40 kalau ada dia. Kalau ada anak yang mukim tadi ini, maka dia tidak bisa mensahkan, menggenapkan menjadi 40. Walaupun kelihatannya memang 40 kalau sama dia. Tapi karena dia statusnya mukim, akhirnya dia tidak bisa menggenapkan yang kurang 39 tadi menjadi 40. Seperti itu. Kemudian yang wajib Jumatan juga adalah yang ke berapa tadi? Selanjutnya yang kelima mungkin, yaitu mustautin. Mustautin adalah orang penduduk asli di tempat itu. Artinya dia tidak akan kemana-mana. Walaupun dia kemana-mana, tapi sejauh apapun dia pergi, dia akan niat kembali ke situ, ke tempat tinggalnya itu. Nah, itu namanya mustautin. Nah, ketika semua syarat ini sudah terpenuhi, maka seseorang itu wajib untuk sholat Jumat, ya. Kemudian sekarang syarat sahnya Jumatan. Fi syurutil Jum'ati, ini pakai HP masih ya, makanya tampilan seperti ini. Syurutul Jum'ati sittatun, ada 6 syarat sahnya Jumat. Yang pertama, antakuna kulluha fi waqti zuhri. Jumatan itu harus dilaksanakan semuanya pada waktu zuhur, baik khutbahnya dan sholatnya harus sudah masuk waktu zuhur dan tidak keluar dari waktu zuhur. Artinya kalau dia lakukan
khutbahnya sebelum masuk waktu zuhur, maka tidak sah. Atau dia melakukan sholat Jumat ketika mepet waktu asar, sehingga sebagian rokaatnya sudah masuk waktu asar, maka di saat itu tidak dinamakan lagi Jumat, akan tetapi nanti dia sempurnakan menjadi 4 rokaat. Seperti itu. Wa antuqama fi khittatil balad. Syarat kedua adalah pelaksanaan sholat Jumat itu didirikan di permukiman warga atau di kota atau di desa. Seperti itu. Tidak sah Jumatan ketika misalkan di hutan, bukan tempat permukiman. Atau memang dijadikan tempat tinggal, cuma nanti ditinggalkan sama orang. Ada mungkin orang kerja ke hutan, memang banyak orangnya, lebih dari 40, cuma tempat itu bukan desa, tapi hanya sekedar sementara orang tinggal di situ. Nah, yang seperti itu tidak sah sholat Jumat seperti itu, harus di desa. Dan sholat Jumat ini tidak harus, dalam mazhab Syafi'i tidak harus di masjid, bisa di lapangan juga bisa. Nah, ini syarat kedua. Syarat yang ketiga, antusalla jama'atan, dilakukan secara berjamaah. Yang namanya sholat Jumat tidak ada sendiri-sendiri. Catatannya adalah hanya di rakaat pertama saja yang disyaratkan untuk berjamaah. Artinya, misalkan ketika sudah mendapatkan 1 rakaat, kemudian naik untuk rakaat kedua dan imamnya batal, maka si makmum bisa sholat sendiri-sendiri. Kalau tidak ada yang maju jadi imam. Nah, ini maksudnya. Hanya disyaratkan sholat Jumat itu yang berjamaah 1 rakaat saja. Nah, seperti itu. Atau nanti misalkan ada orang masbuk. Dia masbuk sholat Jumat. Dia menemui imam di ruku rakaat kedua. Maka sudah sah Jumatannya, tinggal nambah nanti 1. Ya kan? Akan tetapi kalau dia tidak mendapatkan 1 rakaat orang masbuk ini dengan imam, maka dia nambah nanti 4 rakaat. Jadi sholat zuhur jadinya. Misalkan dia masbuk dapati imam ketika sujud di saat rakaat kedua atau ketika tahiyat orang sudah, maka nanti dia nambah 4 rakaat. Seperti itu. Kemudian syaratnya yang keempat ya. Yang ketiga ini 1, 2. Yang keempat, wa ayyakunu arba'ina ahraran dzukuran baligina mustautinina. Jamaah itu jumlahnya harus 40. Dan 40 ini ada syaratnya, bukan sembarang 40, bukan yang penting orangnya jumlahnya 40. Syaratnya yang pertama, baru dikatakan sah 40 itu. Nah, ini yang tadi itu syarat tidak maksudnya ini. Yaitu pertama ahroron, orangnya harus merdeka. Yang kedua dzukuron, baru dikatakan 40, orangnya harus laki-laki, baru bisa dianggap 40. Kalau ada perempuan dicampur dengan perempuan baru bisa 40, maka tidak sah dikatakan itu 40. Tapi kalau sudah 40 dan ditambah perempuan lagi, nah itu tidak apa-apa. Yang ketiga syaratnya baligin. Syarat dikatakan 40 itu harus balik. Anak kecil tidak bisa mensahkan 40. Mustautinin, seperti tadi, ini namanya mustautin, itu orang yang memang penduduk asli di sana. Kalau mukim, dia wajib Jumat, cuma tidak bisa mensahkan 40. Ini ya. Kemudian wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal balad. Tidak boleh didahului atau bersamaan sholat Jumat yang ia lakukan dengan sholat Jumat yang lain di satu kampung itu. Artinya tidak ada 2 Jumat dalam satu desa, dalam satu kampung. Kalau kita mengikut pendapat yang ini, tidak ada 2 Jumat dalam satu desa. Alasannya karena dulu Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah hanya mengadakan 1 Jumatan, padahal Madinah itu luas. Tapi orang-orang ujung-ujung Madinah datang ke Masjid Nabi untuk Jumatan. Nah, ini alasannya. Akan tetapi ada pendapat kedua
yang membolehkan. Dan ini yang kita berlakukan di Indonesia. Dengan syarat boleh melakukan 2 Jumat dalam satu desa. Dengan syarat yang pertama, masjidnya tidak cukup untuk orang yang wajib Jumatan. Termasuk di situ adalah mukim. Mustautin tentu wajib. Tidak cukup masjidnya, maka bisa. Yang kedua syaratnya, tidak cukup bagi orang yang sah Jumatan. Artinya semakin luas ini cakupannya. Orang yang sah Jumatan termasuk perempuan, anak-anak. Seandainya jika mereka Jumatan dan masjid itu tidak cukup bagi mereka semua dan bagi orang yang wajib dan orang yang sah Jumatan ini, maka boleh dibuat Jumatan lagi satu atau buat masjid. Yang ketiga, tidak cukup oleh orang yang sholat, ahli sholat. Siapa yang ahli sholat? Ya banyak tentu. Nah, ketika tidak cukup, maka kita mengambil pendapat yang kedua ini, yaitu tetap boleh melaksanakan 2 Jumat di dalam satu desa. Seperti itu. Kemudian wa ayyataqaddamaha khutbatani. Harus didahului sholat Jumat itu dengan dua khutbah. Jadi tidak sah ketika tidak ada khutbahnya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Mungkin sampai sini dulu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.